Okey, tak apa. Kalau Daniel terdapat buka kamera tak apa. Dah. Nampak macam masih mengantuk ni? Okey, kita akan mulakan sesi sekolah minggu kita untuk hari ini, okey? Nanti cikgu nak share screen sekejap. Sebelum tu, cikgu kena buat. Cikgu harap semua bersemangat untuk belajar firman Tuhan yang baru untuk hari, minggu ni, okey? Sebab kita akan belajar satu lagi topik yang baru untuk hari ini. Okey, jadi selamat kembali semua. Hari ini kita tengok apa topik kita. Roh Kudus. Ada siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud Roh Kudus? Siapa tahu? Siapa pernah dengar? Semua boleh unmute. Dan tengah fikir. Cadence pernah dengar? Pernah dengar pasal Roh Kudus? Pernah? Tak? Anggia tidak? Tidak. Dan? Apa Dan? Apa dia Dan? Roh Tuhan. Roh Tuhan. Apa lagi? Roh manusia. Tak apa, kalau tak tahu lebih lanjut, cikgu akan bagi tahu. Sarah? Okey, tak apa. Jadi kita akan tengok apakah itu Roh Kudus. Sebelum tu kita akan tengok dulu Trinity. Sebab Tuhan kita adalah ada 3 karakteristik, iaitu Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak dan Tuhan sebagai Roh Kudus. Jadi hari ini kita akan belajar Tuhan sebagai Roh Kudus. Okey. Jadi cikgu nak tanya, adakah Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus ini sama? Sama ke tidak? Angguk je. Angguk ke geleng? Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan yang sama. Dia adalah satu. Jadi kita kena ingat Tuhan kita dia ada 3 karakteristik, iaitu Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak dan juga Tuhan sebagai Roh Kudus. Jadi apakah itu Roh Kudus? Untuk menjawab soalan ni kita kena tengok dulu video, lepas tu cikgu akan terangkan lebih lanjut. Okey? Jadi semua kena dengar sebab cikgu mungkin akan tanya soalan. Okey, jadi jom kita tengok video dulu. Dari mana kita harus memulainya? Ya, kita harus memulainya dari halaman pertama pada Alkitab, di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap. Boleh dengar bunyi video ni tak? Boleh. Boleh. Okey. Cikgu akan teruskan. Di mana dunia yang belum berbentuk digambarkan sebagai tempat yang kacau dan gelap ini. Tapi kemudian,
Di atas kekacauan ini, roh Allah hadir, melayang-layang, siap membawa kehidupan, keteraturan, dan keindahan. Oke, tapi apa itu roh Allah? Ya, jadi roh adalah cara penulis Alkitab berbicara tentang kehadiran Allah secara pribadi. Kata dalam bahasa Ibraninya adalah ruach. Ruak? Ya, benar. Tenggorokan kita harus benar-benar bersih di akhir pengucapan. Jadi apa itu? Ruach dapat merujuk kepada sejumlah hal yang berbeda. Namun kesamaan umumnya adalah energi. Energi? Kok bisa? Jadi ada energi yang tak kelihatan yang membuat awan bergerak atau cabang-cabang pohon bergoyang. Benar, angin. Jadi, dalam bahasa Ibrani, itulah ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Semua tarik nafas panjang. Tarik nafas. Coba tarik nafas. Sebelum kita sambung. Oke. Ruach. Oke. Sekarang, tarik nafas panjang. Kamu dapat merasakannya, bukan? Di dalam? Ya, udaranya? Ya, tepatnya energinya. Benar, tenaga yang ada pada tubuhmu yang kamu dapatkan dari bernafas dalam-dalam itu juga adalah ruach. Dan ini adalah kata yang sama yang digunakan dalam Alkitab untuk menggambarkan kehadiran pribadi Allah. Sama seperti angin dan nafas yang tak kelihatan, roh Allah juga tak kelihatan. Angin sangat kuat, dan demikian juga roh Allah sangat kuat. Dan sama seperti nafas yang menjaga kita tetap hidup, roh Allah pun menopang semua kehidupan. Ya, ruak. Nah, seiring kita melanjutkan kisah di Alkitab, kita melihat ruach Allah memberikan kekuatan khusus bagi orang-orang untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Orang pertama di Alkitab yang mengalami hal ini adalah Yusuf. Roh Allah memampukan dia untuk memahami dan mengartikan mimpi. Dan kemudian terjadi pula pada seorang pria bernama Besalel, dan dia adalah seorang seniman. Roh Allah memperlengkapi dia dengan hikmat dan keahlian. Dia diberikan kecerdasan kreatif untuk membuat benda-benda yang indah di bait suci. Kemudian kita juga melihat ruach Allah memperlengkapi sekelompok orang yang disebut para nabi. Mereka dapat melihat segala hal yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandang Allah. Itu benar sekali. Dan inilah masalahnya seperti yang dilihat para nabi. Sementara ruach Allah telah menciptakan dunia yang sangat baik, manusia justru menyerah pada kejahatan. Mereka telah melepaskan kekacauan di dalamnya melalui ketidakadilan mereka. Sebuah ketidakteraturan jenis baru. Ya, dan para nabi berkata bahwa roh akan datang, seperti pada Kejadian pasal 1. Tetapi sekarang, dia datang untuk mengubahkan hati manusia, untuk memampukan manusia untuk benar-benar mengasihi Allah dan orang lain. Bagaimanakah roh Allah yang aktif dan baru ini akan terjadi? Nah, berabad-abad telah berlalu dan kita diperkenalkan kepada Yesus. Dan di awal misinya, ada adegan menarik di mana Yesus dibaptis di air sungai Yordan. Ya, langit terbuka dan roh Allah datang dan menghinggapinya seperti seekor burung. Kisahnya menyebutkan bahwa roh Allah memperlengkapi Yesus untuk memulai ciptaan baru. Dan kita melihat ini terjadi ketika ia menyembuhkan orang atau mengampuni dosa mereka. Dia menciptakan hidup di mana dulunya ada kematian. Nah, waktu itu, para pemimpin Israel menentang Yesus dan mereka akhirnya membuatnya dihukum mati. Meskipun demikian, roh Allah tetap bekerja. Murid-murid Yesus yang paling awal melihat dia bangkit dari kematian mengatakan bahwa kuasa roh Allah lah yang membangkitkan Yesus. Ini adalah awal dari ciptaan yang baru. Ya, dan ini masih terus terjadi. Ketika Yesus menampakkan dirinya pada pengikut-pengikut terdekatnya, dia menghembuskan nafasnya pada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Dan segera setelah itu, dengan penuh kuasa, Roh Kudus hingga pada murid-muridnya. Sehingga mereka dapat menjadi bagian dari ciptaan yang baru ini dan memberitakan kabar baik dan belajar untuk hidup dengan energi dan pengaruh dari roh Allah. Dan hari ini, roh tersebut masih melayang-layang di tempat-tempat yang gelap. Ya, mengarahkan orang-orang kepada Yesus, mengubahkan dan memperlengkapi mereka supaya mereka dapat mengasihi Allah dan orang lain. Dan orang-orang Kristen berharap bahwa roh itu akan menyelesaikan tugas tersebut. Kisah Alkitab berakhir dengan sebuah visi bahwa manusia yang baru hidup dalam dunia yang baru yang dipenuhi dengan kasih Allah dan roh yang memberi hidup. Oke, jadi dari video tadi semua faham? Semua boleh unmute.
Okey. Jadi apa yang kita dapat pelajari, kita tahu lebih lagi tentang Roh Kudus. Apakah itu Roh Kudus? Sebab sebelum ni kita dengar saja kan, kita cuma tahu Roh Kudus itu adalah Tuhan. Jadi tapi kita tidak tahu apa yang dia lakukan. Apa perkara yang dapat kita buat dengan Roh Kudus. Okey, jadi yang satu dari video tadi kita dapat tahu Roh Kudus dia menopang semua kehidupan. Macam contoh yang dia bagi dalam video tadi, angin. Okey, angin, tumbuhan, kita bernafas pun kita dapat merasakan Roh Kudus. Roh Kudus yang sedang bekerja saat itu. Okey. Jadi yang kedua, ini dia tadi. Kita boleh tengok Roh Kudus dia bergerak di mana-mana. Dia berada di semua tempat. Okey, yang kedua, Roh Kudus memberikan kekuatan khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Tadi dia bagi contoh ada 3. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Siapa ingat nama-nama tadi? Okey, yang pertama dia bagi tahu adalah Yusuf. Yusuf yang pertama. Jadi melalui Roh Kudus Yesus dapat faham dan dia dapat mengertikan mimpi. Okey, kalau dia dapat mimpi dia dapat faham apa mimpi itu, apa yang Tuhan mahu katakan kepada dia. Okey, jadi yang kedua, Bezalel. Bezalel ni dia Roh Kudus dia mendapat hikmat dari Roh Kudus dan juga keahlian sebab dia membuat benda-benda yang indah pada tabernacle, tempat untuk memuja Tuhan. Okey. Jadi yang ketiga kita pasti pernah dengar. Yang ketiga siapa? Banyak yang ketiga ni. Yang ketiga adalah para nabi. Okey, jadi para nabi mereka dapat melihat segala yang terjadi dalam sejarah dari sudut pandangan Tuhan. Okey, jadi mereka tahu apa yang akan berlaku macam tu. Jadi itu adalah tugas-tugas mereka dan dengan melakukan tugas itu mereka memerlukan Roh Kudus. Okey. Dan yang ketiga dari video tadi kita dapat lihat mereka cakap banyak kali. Yaitu Roh Kudus memberikan kehidupan yang baru. Jadi maksudnya apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Memberikan kehidupan yang baru. Tadi dalam video tu kita ada nampak Yesus. Mereka ceritakan tentang Yesus dibaptiskan. Jadi Yesus bila dia mendapat Roh Kudus selepas dia dibaptiskan, dia membawakan kehidupan yang baru kepada kita. Okey, sebab Tuhan Yesus dia menebus dosa kita. Semua tahu kan yang ni? Okey. Jadi itu yang kita dapat dari video tadi. Okey, jadi kita ada 3. Jadi yang pertama apa? Siapa ingat? Cadence? Eden? Dan? Sarah? Apa? Apa yang kita belajar tadi? Dia ada 3. 1. Yang Angin. Angin. Betul-betul kita ada belajar tentang angin sebab Roh Kudus
Lama. Dia menopang semua kehidupan. Termasuk angin juga. Betul. Alamak, cikgu dah tunjuk jawapan. Okey, yang kedua memberikan kekuatan khusus untuk melakukan tugas-tugas tertentu, dan yang ketiga memberikan kehidupan yang baru. Itu apa yang Roh Kudus lakukan. Jadi, rasanya adakah kita secara ataupun dapat menerima Roh Kudus? Dapat tidak? Boleh tidak? Saya tahu apa Roh Kudus itu tadi. Betul. Okey, jadi semua kita dapat menerima Roh Kudus, iaitu anak-anak Tuhan dapat menerima Roh Kudus. Okey, jadi kita tengok ini. Bateri dengan apa? Lampu suluh. Kalau Saya tahu kalau bateri letak dalam flashlight, kalau tak ada flashlight, kalau flashlight itu tak ada bateri, jadi letak bateri hidup. betul, pandai. Ai. Cikgu baru nampak Felicia dengan Belian. Felicia dengan Belian sempat tengok video tadi? Tak. Okey, tak apa. Nanti cikgu ada bagi link video tu, boleh tengok. Okey, jadi kita Felicia dan Belian kita belajar tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu sebagai anugerah dari Tuhan. Okey. Jadi sekarang cikgu ada tunjukkan bateri dengan lampu suluh. Jadi macam yang Dan bagi tahu tadi, kalau tak ada lampu suluh, dia tak hidup. Kan? Jadi kalau kita masukkan bateri ke dalam lampu suluh, dia akan hidup. Kita boleh guna. Jadi bila masa kita guna lampu suluh? Mesti semua tahu. Bila di tempat gelap. Betul, bila di tempat gelap. Jadi dia akan memberikan apa? Kalau kita guna lampu suluh, memberikan lampu terang. Lampu ataupun terang. Okey. Kalau gelap, kita guna lampu suluh yang ada bateri, dia akan memberikan terang dalam kegelapan tu. Okay, jadi Macam ni, kalau flashlight dia tak ada bateri dan dia pergi tempat yang gelap-gelap, kalau ada pencuri dia tak nampak, jadi dah kena tangkap. aduh, Dan. Okey, jadi ya betul. Jadi macam tu juga dengan Roh Kudus. Kalau kita tiada Roh Kudus di dalam kita, jadi kita tidak dapat melakukan apa yang cikgu bagi tahu tadi. Kita tak dapat buat misi kita yang Tuhan sudah bagi tahu kita dalam Alkitab. Macam nabi-nabi tu, okey, macam Yusuf, Bezalel tadi. Jadi kalau kita menerima Roh Kudus, kita ada kuasa. Kita ada kuasa untuk menyembuhkan, kita ada kuasa untuk banyaklah. Okey. Jadi macam mimpi tadi, kita pun boleh menerima mimpi dari Tuhan. Okey, melalui Roh Kudus juga. Okey, jadi sekarang okay, ataupun kita tengok contoh satu lagi ni. Siapa tu? Siapa kenal? Kenalkan? Tak kenal ke? Felicia dan Belian? Dan Cadence? Zara? Apa? Kartun ni? Ni kartun yang cikgu tengah tunjuk. Tak Apa? kenal? Kartun ni.
Kartun itu apa? Apa nama dia? Uhu. Tak kenal. Alamak. Ini Saya tahu. Saya tahu tahu nama dia apa. apa nama dia? Pirate. Pirate. Tak, nama dia adalah Popeye. Jadi Popeye kalau dia makan sayur tu, dia akan jadi kuat. Dia ada kuasa. Okey. Jadi macam yang cikgu cakap tadi, kalau kita terima Roh Kudus, kita ada Roh Kudus, kita ada kuasa. Tapi itu bukan saya mana ada dalam tin. Alah, itu kan kartun je. Okey. Okey. Jadi apa lepas ni? Jadi cikgu rasa pengajaran dah habis dan cikgu nak tanya soalan. Adakah semua mahu menerima Roh Kudus? Semua jawab. Unmute semua. Unmute. Cikgu nak dengar jawapan. Apa? Denda nak menerima Roh Kudus ke tidak? Tak. Tak. Mana? Tak nak. Tak. Nak. Naklah. Kenapa tak nak? Kita kan ada kuasa lepas terima Roh Kudus. Mana? Denan pun suka superhero sekarang. Saya suka Superman. Macam Superman lah. Jadi kita akan dapat kuasa. Saya suka Superman dan saya suka Rogue Frog. Ninja. Rogue Frog Ninja. Tapi itu pun macam Spider-Man tapi bukan Spider-Man. Nama dia Kata. Tapi dia bila dia nak web adalah tali. Ya. Dia pun boleh naik di bangunan. Nama dia juga ada Frog Ninja. Ya, macam superhero. Nanti kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan mendapat satu kuasa yang sangat hebat dari Tuhan. Jadi yang ni, yang cikgu tunjuk sekarang adalah ayat hafalan. Boleh unmute semua? Cadence? Felicia dengan Belian unmute. Sarah. Dan then dah. Kita nak lihat hafalan kita. Kita dengan Belian boleh unmute. Ya. Unmute. Cikgu nak dengar suara. Jom kita baca ayat hafalan. Okey, Cadence? Cadence. Saya. Kenapa? Kenapa, Dan? Nak baca? Nak baca? Tapi Kalau nak baca pun boleh. baca yang mana? Atas tu ke yang ke bawah tu? Atas tu. Ya, yang atas. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Betul. Yang lain? Mana? Yang ke English tu. Bolehlah baca English. But you will receive power when the Holy Spirit come on you. Okey. Pandai dan baca English. Jadi dia dari mana? Yang bawah tu. Okey, dari Siapa
Buku mana? Dia dari buku Kisah Para Rasul 18. Oke, jadi semua kita baca sama-sama. Oke? Unmute balik, Felicia. Kat bawah tu. Oke, kita baca. Felicia dan Belia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. But you will receive power when the Holy Spirit comes. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Oke. Oke, jadi itu ayat hafalan kita hari ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dari Kisah Para Rasul 1:8. Jadi, itu saja yang kita belajar. Jadi cikgu harap untuk minggu depan bila cikgu tanya, cikgu yang akan ajar minggu depan, cikgu tanya, semua boleh jawab. Okey, semua boleh ingat apa yang kita belajar hari ini. Okey, jadi sebelum kita keluar, cikgu, jom kita berdoa dulu. Okey, semua tutup mata. Cikgu doakan untuk semua. Okey, jom kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, kami ingin mengucapkan syukur Tuhan kerana kami dapat hadir untuk sesi sekolah minggu kami hari ini Bapa, dan terima kasih Tuhan untuk hari ini kami dapat belajar lagi tentang Engkau sebagai Roh Kudus Tuhan, dan kami percaya melalui Roh Kudus ini kami mendapat kuasa yang lebih lagi daripada Engkau, dan anugerah ini adalah anugerah yang besar untuk kami Tuhan. Dan juga kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan Engkau Tuhan, dan kami percaya mereka akan dapat merasakan kehadiran Roh Kudus Engkau di dalam mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Okey, jadi hari ini kita tak perlu berkumpul, jadi semua boleh terus keluar dari meeting. Okay, bye. Cakaplah bye. Bye.